Halo semua, perkenalkan nama aku Nelly Herlianti dengan NIM 25108121200007. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Adapun tujuan pembelajarannya ialah mengidentifikasi letak, pendiri, masa kerajaan, dan keutuhan Kerajaan Sriwijaya, serta menganalisis pengaruh terhadap perdagangan dan budaya maritim Nusantara. Baiklah, materi ini saya ambil dari Kurikulum Merdeka SMP kelas 7 yang membahas mengenai perkembangan masyarakat pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, termasuk kerajaan maritim seperti Sriwijaya dengan fokus pada sistem pemerintahan, perdagangan internasional, dan pengaruh agama Hindu-Buddha. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan sekitar tahun 671 Masehi oleh Deputa Hayam di Palembang, Sumatera Selatan, sebagaimana tercatat dalam prasasti kedudukan bukit yang menggambarkan ekspedisi suksesnya menaklukkan wilayah sekitar Musi, sebagaimana kerajaan maritim pertama di Nusantara. Sriwijaya dengan cepat menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda, menjadikan pusat perdagangan rempah-rempah, kapur barus, dan sutra antar India dan Cina, serta Arab dengan pelabuhan raksasa yang ramai oleh kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa. Puncak kejayaan dicapai pada masa Balaputra Dewa di abad ke-9 yang membangun hubungan erat dengan dinasti Tang Cina melalui utusan tahunan dan menaklukkan kerajaan Melayu di Jambi serta Ligor di Semenanjung Malaya. Kerajaan ini bukan hanya kuat secara militer dengan armada laut yang tangguh, serta juga menjadi pusat pendidikan Buddha Mahaya terkemuka di Asia Tenggara. Biksu Itatsing dari Cina belajar di sana selama 6 bulan pada tahun 671 Masehi, mencatat ratusan vihara dan ribuan pendeta yang melajari Tripitaka. Pengaruh budaya Sriwijaya menyebar luas, membentuk Candi Borobudur di Jawa sebagai monumen Buddha terbesar di dunia berkat dukungan dari kerajaan lain. Namun, sangat disayangkan, kerajaan mulai goyah akibat serangan berulang dari kerajaan Chola India Selatan pada tahun 1025 Masehi di bawah Rajendra Chola yang menghancurkan Palembang dan melemahkan armada Sriwijaya. Sebagaimana yang dicatat dalam prasasti Tamil, pusat kerajaan kemudian bergeser ke Jambi di bawah Airlangga. Tapi konflik internal dalam persaingan dengan kerajaan baru seperti Kediri serta pengaruh Islam dari Gujarat akhirnya menyebabkan keruntuhan total pada abad ke-13. Warisan Sriwijaya tetap hidup melalui sistem perdagangan maritim dan penyebaran agama Buddha yang membentuk identitas Nusantara. Seperti yang kita lihat pada gambar di belakang saya ini, terdapat salah satu gapura, yaitu gapura yang berada di Kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan hingga saat ini. Berikut adalah bukti prasasti Gelukan Bukit dan Talang Puwo, peta rute perdagangan Sriwijaya dari Sumatera ke Jawa. Itu ialah bukti dari peninggalan kerajaan Sriwijaya, beserta juga dapat dilihat dari gambar di belakang saya, itu merupakan gapura kerajaan Sriwijaya. Baiklah, setelah menyimak dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi, saya akan memberikan satu pertanyaan. Mengapa Sriwijaya disebut kerajaan maritim terkuat? Karakter yang kita dapat ialah materi ini mengajarkan kerja sama melalui jaringan perdagangan inovasi dalam pelayaran serta toleransi beragama dengan pusat vihara, membentuk karakter adaptif, kreatif, dan menghargai budaya lainnya.